Sebelum kami lanjutkan perbincangan bersama Bapak Iqmal Lukman, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM, kita akan saksikan kembali beberapa data yang kita sudah siapkan. Di antaranya adalah mengenai 5 provinsi dengan investasi asing terbesar di kuartal 1 tahun 2020. Yang pertama adalah tentu saja ada DKI Jakarta dengan nilai investasi sebanyak 915,2 juta US dollar. Setelah itu ada Jawa Barat 914,5 juta US dollar. Setelahnya ada Maluku Utara di posisi ketiga dengan nilai investasi sebesar 768,5 juta US dollar. Ada Kepulauan Riau 400,1 juta US dollar dan Sulawesi Tenggara 382,8 juta US dollar. Dan data berikutnya adalah mengenai peringkat kemudahan berbisnis di 6 negara ASEAN tahun 2020, Ease of Doing Business dari Bank Dunia. Singapura tentu saja ada di posisi nomor 1, Indonesia ada di posisi nomor 6 dengan poin 69,6. Sebelum Indonesia ada Vietnam, sebelumnya lagi ada Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia, dan nomor 1 ada di Singapura. Kita kembali berbincang bersama Pak Iqmal. Pak Iqmal, dari 7 pabrik yang ataupun 7 investasi lah ya, komitmen investasi yang ditujukan oleh investor asing untuk merealisasikan investasinya di Indonesia. 3 diantaranya memiliki kawasan industri Batang, Jawa Tengah, sementara yang lainnya di daerah-daerah yang lain. Dari point of view investor, sebetulnya apa pertimbangan-pertimbangan untuk memilih lokasi-lokasi realisasi ataupun pembangunan pabriknya mereka, Pak Iqmal? Terima kasih, Mas Diki. Jadi memang dipilihnya Batang sebagai kawasan industri yang kita harapkan nanti akan menjadi satu wilayah yang sangat kompetitif dibandingkan negara-negara pesaing kita sebagai tujuan investasi. Yang pertama adalah lokasinya strategis, ya. Jadi kalau kita lihat Batang itu lokasinya persis di tengah-tengah di Pulau Jawa, ya, antara Serang paling ujung sampai dengan Banyuwangi itu dia berada posisi di tengah-tengah. Dan semua alhamdulillah sekarang sudah mempunyai akses atau sudah terkoneksi dengan jalan tol. Ya, kemudian juga mereka dekat dengan pelabuhan yang ada di Semarang, kemudian juga bandara, dan semua untuk listrik juga PLTU Batang ada di sana yang cukup besar 10 megawatt. Kemudian akses infrastruktur lainnya juga sangat mendukung. Ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa di samping itu tenaga kerja. Nah, ini tenaga kerja Jawa Tengah memang kompetitif sekali dalam segi tenaga kerja. Di samping itu juga attitude-nya masyarakat di sana itu memang sangat berterima terhadap investasi baru. Ya, kalau kita tahu bahwa rata-rata upah minimum di Jawa Tengah itu ada rata-ratanya sekitar 2 juta bervariasi dari mulai 1,7 juta per bulannya. Yeah. Nah, kemudian juga dari segi itu, nah kebetulan nih pemerintah Jawa Tengah ini kan sudah mempersiapkan, jadi sudah banyak dibangun balai-balai latihan kerja BLK yang memang dikhususkan untuk menyediakan tenaga kerja terampil untuk keperluan investasi, ya. Dan hampir merata di seluruh pelosok yang ada di Jawa Tengah ini, terutama yang kita bisa lihat yang ada di Solo dan sebagainya. Nah, kemudian juga UMKM. Nah, UMKM di Jawa Tengah juga ini merupakan suatu potensi yang bisa mendukung rantai pasokan atau supply chain dari kebutuhan-kebutuhan investor yang ada di Batang ini. Jadi memang sudah dikondisikan ekosistemnya sehingga mereka bisa mendukung kehadiran para investor tersebut. Di samping itu juga dukungan pemerintah yang semua pemerintah juga tahu bahwa pemerintah sangat mendukung kehadiran kawasan industri Batang, di mana ternyata untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam investasi diperlukan sangat kehadiran pemerintah. Ya, baik. Pak Iqmal, tadi sempat kita lihat mengenai beberapa daerah dengan nilai investasi tertinggi gitu ya. Salah satu tujuan yang kemudian kita sama-sama inginkan adalah mengenai pemerataan investasi di Indonesia. Apa yang bisa dilakukan supaya investasi ini kemudian dapat merata ke banyak daerah di Indonesia, koordinasi dengan pemerintah daerah dan lain sebagainya? Ya, perlu saya sampaikan Mas Wiki bahwa syukur kita pada kuartal pertama 2020 ini baru sekali dalam sejarah bahwa investasi antara PMA dan PMDN mulai agak PMDN sudah mulai agak seimbang. Demikian juga dengan investasi luar Jawa dan
Jawa. Ya. Itu sudah mendekati keseimbangan. Ya. Mendekati keseimbangan. Dulu jaraknya agak jauh sekali. Nah ini kan adalah buah hasil dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Nah ini memberikan dampak pada peningkatan investasi di luar Jawa. Nah yang menariknya, dulu kalau luar Jawa banyak didominasi oleh investasi yang ada di Sumatera, Kalimantan. Nah sekarang udah mulai agak sedikit bergeser. Mereka mulai banyak ke Sulawesi, ya, kemudian mulai banyak ke Maluku dan Papua. Nah ini pergeseran-pergeseran inilah yang terus kita dorong sehingga betul-betul terjadi pemerataan investasi di seluruh Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa. Baik, Pak Iqbal, dari segi infrastruktur pendukung aksesibilitas, kemudian juga kebutuhan energi pada saat pabrik mulai beroperasi. Di kawasan industri Batang, Jawa Tengah misalnya, itu seberapa mumpuni dan sejauh mana ini juga akhirnya dikejar ataupun mungkin diakomodir lah ya, di kawasan-kawasan industri lainnya yang ditawarkan kepada investor? Ya, jadi memang apa yang dilakukan di kawasan industri Batang ini sebenarnya mempunyai model yang sama atau bisnis model yang sama dengan kawasan-kawasan industri lainnya, ya. Jadi tidak ada yang berbeda. Cuma memang di sini kita ingin menunjukkan saja kepada investor yang akan melakukan relokasi bahwa Indonesia ini sekarang ini lebih kompetitif, ya, lebih kompetitif dari segi harga faktor produksinya, ya, antara lain adalah lahan, dan infrastruktur dan lain-lainnya. Nah ini kehadiran negara sangat perlukan di kawasan industri Batang ini, ya, dan ini yang ditujukan pemerintah sehingga harga jual atau harga lahan yang ada di kawasan itu bisa bersaing dibandingkan negara lain. Nah, kehadiran negara dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan kemudahan-kemudahan perizinan, kemudahan infrastruktur, bantuan-bantuan infrastruktur dan lain-lain. Demikian juga dengan gas yang mungkin selama ini ternyata menjadi faktor menarik, di mana gas mempunyai harga yang lebih kompetitif dibandingkan negara lain, sehingga mereka menjadi pertimbangan untuk investasi ini, khususnya di kawasan industri Batang ini. Ya, hal lain yang juga penting adalah bagaimana sebetulnya pemerintah daerah melatih SDM yang ada di area industri gitu, agar nanti serapan tenaga kerjanya dapat kemudian maksimal atau memaksimalkan tenaga kerja yang ada di sekitar daerah tersebut. Pak Iqbal, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Kita masih punya satu segmen terakhir dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.